Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah dari Kerajaan Banten. Sebelum ke pembahasannya, izinkan saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Aldi Leo Andreas. Saya dari Sekolah SMA 60 Jakarta. Halo, nama saya Muhammad Randy dari kelas 107, nomor absen 22 dari Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta. Mari kita ke selanjutnya. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Provinsi Banten. Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syarif Hidayatullah. Meskipun sang sunan ini tidak pernah menjabat sekalipun sebagai raja di Kerajaan Banten. Poin pertama yaitu tahun kerajaan. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Poin kedua, raja pertama dari Kerajaan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin atau yang kerap kita sebut Pangeran Sabah King Kin. Disebutkan ia adalah raja pertama dari Kerajaan Banten. Ia menjabat pada tahun 1552 Masehi dan menjabat selama 18 tahun hingga 1570 Masehi. Poin yang ketiga yaitu raja yang berjaya di Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaannya di era pada masa yang dipimpin oleh anak dari Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Poin keempat, raja terakhir dari Kerajaan Banten, Sultan Maulana Muhammad Syarifuddin yang bernama asli Joyo Miharjo. Ia berkuasa pada tahun 1803 sampai 1813 Masehi. Ia bukan merupakan warga Banten, tetapi ia adalah seorang warga dari Rembang yang diberi kekuasaan oleh pihak kolonial. Poin yang kelima yaitu membahas tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556 Masehi. Yang kedua adalah Benteng Spellwich. Benteng Spellwich fungsi utamanya yaitu sebagai pertahanan dari serangan laut lawan. Yang ketiga adalah Istana Surosowan, yaitu fungsi utamanya sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan yang ada di Kerajaan Banten. Poin ke-6, kehidupan perekonomian di wilayah Banten. Berkuasanya Portugis di Malaka mendorong Banten untuk membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk mengekspor lada yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk menambah ekspor lada, Sultan Maulana Yusuf melakukan penaklukan ke Lampung. Dengan ditakluknya Lampung sebagai penghasil lada terbesar mampu meningkatkan ekspor ke luar negeri dan meningkatkan perekonomian. Poin ketujuh yaitu kerjasama antara Kerajaan Banten dan pihak Inggris. Kerajaan Banten menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Inggris karena Kerajaan Banten membutuhkan senjata-senjata api yang dimiliki oleh Inggris untuk melawan musuh-musuh dari Kerajaan Banten. Peperangan yang terjadi di Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan VOC yaitu karena ada sebab. Yang pertama, gangguan dari pihak VOC kepada kapal dagang yang dari Cina dan Maluku ke arah Banten. Yang kedua adalah VOC ingin melakukan monopoli di sekitar pesisir Pulau Jawa. Poin ke-8, pengaruh Kerajaan Banten di masa kini. Yang pertama, mewarisi nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, mewarisi Masjid Agung, Keraton Kaibon, dan Keraton Surosowan. The next morning. Yaitu adalah hasil dari video kami tentang sejarah Kerajaan Banten
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.